itu kan bisa dibilang itu semua literatur segala macam itu adalah saksi sejarah gitu ya, yang memang harus kita hidupi. Nah dari itu semua apa pelajaran yang paling Bapak pengen share gitu ke kami semua gitu seputar ya Tionghoa itu? Ya, ternyata peranakan Tionghoa memiliki peran dan jasa yang luar biasa yang selama ini tersembunyi atau disembunyikan. Kita tidak pernah mendengar nama-nama Kwe Kek Beng, Lee Kun Hian, Ko Chai Sing, Cho Bo San. Ini Mega sendiri baru dengar ya. Padahal peranakan ya. Itu nama-nama yang bagi saya sangat menggetarkan, menakjubkan, yang saya ingin berbagi ketakjuban saya. Itu sayang sekali kalau kita sebagai bangsa tidak mengetahui nama-nama besar itu. Luar biasa. Jadi, peran mereka apa di situ? Peran mereka ikut mendirikan negara Republik Indonesia. Mereka berdarah-darah, berkeringat, berair mata dalam memperjuangkan Republik ini berdiri. Dan setelahnya mengisi kemerdekaan dengan begitu luar biasa. Mereka adalah kumpulan orang-orang hebat yang tidak terkabarkan. Contoh, Kapiten Sepanjang. Itu seorang Tionghoa, panglima yang sangat luar biasa yang hidup pada tahun 1740-an. Jarang sekali orang mengetahui bahwa hampir 100 tahun sebelum Perang Jawa, Perang Diponegoro itu 1825 sampai 1830, ternyata 1740 ada sebuah peperangan yang paling besar yang pernah terjadi di Tanah Jawa. Peperangan yang dimulai dari Betawi, Jatinegara, sampai ke Banyuwangi. Bayangkan, sepanjang pesisir utara Pulau Jawa, perang. Koalisi antara tentara Tionghoa dengan Jawa. Peperangan yang tidak bisa dihentikan. Melawan Belanda. Itu memiliki jejak hampir di segenap Pulau Jawa. Bayangkan, itu cerita besar, epos bangsa. Dan VOC hampir dikalahkan. Koalisi antara tentara Tionghoa dengan Jawa waktu itu, Surakarta sekarang kan Solo ya. Dulu dia di Kertasuro. Ketika berkoalisi dengan tentara Tionghoa, bisa direbut itu keraton dan hampir jatuh Belanda. Seandainya tidak ada pengkhianatan. Itu epos besar. Karena pengkhianatan itulah akhirnya nama mereka tidak terdengar. Bukan mereka yang berkhianat. Iya. Maksudnya ada yang berkhianat. Bukan tidak. Begini Kak, bagaimana cerita ini tersembunyi sekian lama, dikondisikan. Orang Tionghoa juga tidak mengetahuinya, orang Jawa juga tidak mengetahuinya, apalagi orang Sunda atau orang Batak dan lain-lain. Apalagi saya ya. Dari mana Kak? Sulawesi. Sulawesi, iya. Kan sayang sekali. Dan Kapiten Sepanjang ini tidak meninggal sampai Banyuwangi. Dia menyeberang ke Pulau Bali dan mengabdi sampai akhir hayatnya pada salah satu keraton di Bali. Terus kuburannya diketahui? Belum diketahui. Ini tertulis dalam Babat Jawa, Babat Pecinan. Pecinan. Dan bukunya ditulis, sekarang mulai ditulis oleh keturunan dari Trah Mangkunegoro. Bukan orang Tionghoa yang menulisnya. Itu baru satu, Kak. Sementara masih ratusan lain lagi ya? Melimpah. Dan ini yang saya bagikan setiap hari. Anda bagikan di mana? Facebook saya. Jadi kalau yang pengen tahu lebih jauh ke Facebooknya Pak Asmi. Boleh mengikuti Facebook saya. Misalnya seperti hari ini saya menemukan nama Ko Chai Sing. Ko Chai Sing ini pendiri Universitas Diponegoro. Oh, Undip. Anak Undip juga jarang tahu. Anak Undip sendiri nggak tahu? Nggak tahu. Bagaimana orang Tionghoa dengan etnis Jawa bergotong royong mendirikan Undip. Jawa Tengah tidak memiliki universitas. Mereka patungan. Mereka mengajar secara gratis. Kalau enggak, orang Jawa Tengah yang tidak mampu itu nggak bakal bisa keluar, tidak bisa mendapatkan pendidikan. Karena persoalan sumber daya manusia, mereka bergotong royong. Mereka mengajar secara gratis. Ko Chai Sing itu Profesor Ko Chai Sing. Dia profesor, guru besar, pengacara negara, lulusan Leiden, mengajar secara gratis, mengabdikan dirinya pada Universitas Diponegoro. Tapi namanya harusnya dalam sejarah justru namanya menjadi nama universitas nama itu besar.
Bahkan kita sebagai bangsa harus tahu Mr. Ko Chai-sing. Baru-baru ini saya tersambung dengan anaknya, Ko Swan-sui. Itu di Leiden. Lulusan terbaik PhD dari Leiden. Hukum. Masih hidup beliau. Bagaimana bisa kita sebagai bangsa melupakan orang-orang besar seperti itu? Apa yang terjadi sebetulnya? Kenapa Anda tidak bersuara di pemerintahan? Dalam hal ini mungkin masuk nggak sih di Perpustakaan Nasional, Pak? Ya, mungkin ini pertanyaan tidak kepada saya seharusnya. Atau jemput bola. Nggak, paling nggak Anda mendeklar gitu loh bahwa ada sesuatu loh ini. Iya. Iya, memang saya menyampaikan kegelisahan saya yang terus-menerus setiap hari. Saya sampai sekarang masih gelisah jadi ini ya? Iya, masih gelisah. Bagaimana misalnya 17 Agustusan, nama-nama besar itu tidak tersebut dalam panggung-panggung, tidak masuk ke dalam gang-gang sempit. Kita hanya selalu bicara Bung Karno, Bung Hatta, Sudirman, Patimura, Teku Umar, Cut Nyak-din. Itu nggak salah. Tidak salah, tetapi adakah nama tersebut Cobosan, John Lee, Ko Chai-sing? Tidak pernah kita dengar. Ada apa ini? Mereka juga pahlawan nasional. Juga pahlawan nasional. Dalam acara yang diselenggarakan oleh etnis Tionghoa sendiri misalnya. Nggak ada nama itu. Kenapa dari etnis Tionghoa ketika mengadakan acara mereka tidak menyuarakan, tidak ada nama-nama itu, kenapa Pak? Mereka tahu kan, pasti dong ada pembina-pembinanya, seniornya yang tahu gitu. Saya hanya berani menduganya ya. Tidak berani mengatakan bahwa sebenarnya seperti apa. Tapi saya kira memang ini stigma, stereotip yang kemudian merasuk kepada orang etnis Tionghoa sendiri, yang mereka juga merasa, oh benar kita hanya berdagang. Mereka juga lupa bahwa mereka ada darah-darah pejuang. Mereka pendiri republik ini. Mereka taunya bisnis aja ya? Itu. Kadang memang begitu, kayak saya kan memang boleh dibilang masih peranakan Tionghoa. Jadi kita lebih menilai yang penting hidup saya aman, bisnis saya jalan, saya bisa hidup. EGP sama yang lain, EGP gitu. Ya. Siapapun presidennya buat kita sama saja. Jadi lebih banyak dari kita itu bersikap diam. Diam. Jadi diam-diam ya, hanya nunggu aja gitu. Dan saya ini agak tergerak banyak banget ya. Ternyata memang banyak keturunan Tionghoa yang berjasa. Malah saya pernah dengar Wali Songo gitu kan? Iya. Gimana tuh Pak Kasmi? Buku itu tahun 67 langsung dilarang. Buku itu menginformasikan sebagian besar dari Wali Songo adalah Tionghoa. Itu dilarang ya? Langsung dilarang oleh Orde Baru. Tidak boleh keluar itu buku. Iya. Dimatikan informasinya. Nah, ada ketakutan kalau kemudian peran jasa etnis Tionghoa itu tersampaikan. Ada sesuatu yang memang ingin disumbat. Inilah peran penyelenggara pada masa yang lalu yang harus kita lawan. Apalagi sekarang abad informasi ya. Momennya sekarang sudah terbuka gitu ya. Seperti momen seperti ini kan bagian dari perlawanan. Kita nggak akan terbendung. Informasi itu akan mengalir. Jas merah, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Kita harus kerjakan itu saat ini. Iya. Anda buat nggak dalam bentuk digital gitu? Umpamanya Anda foto-foto, lalu Anda share gitu. Mungkin kan yang dari jauh juga bisa lihat gitu ya akhirnya ya. Nggak harus ke museum gitu. Saya sedang mengupayakan itu saat ini dengan segala keterbatasan tentunya. Iya. Apalagi anak-anak milenial tentunya kan lebih akrab dengan gadget kan gitu. Iya, kami sedang melakukan itu. Ya, memang museum ini kami bina 8 tahun persendirian. Artinya dengan relawan mandiri dan menolak bantuan dari siapapun. Kenapa menolak? Kita ingin membantu, bukan dibantu. Kabarnya asetnya miliaran juga nih Pak ya untuk Museum Pustaka ini. Ya nggak tahu. Terbesar se-Asia Tenggara judulnya. Karena kan museum ini kan katanya terbesar se-Asia Tenggara. Koleksinya, iya. Ya, saya pikir itu kemewahan kita sebagai bangsa. Itu harta karun bangsa yang kebetulan saya tukang jaganya aja. Saya merasa berbunga-bunga ada di sekitar koleksi itu. Artinya saya merasa ya samping sedih kadang-kadang, tapi kadang tersenyum bahwa ini kok bisa bangsa Indonesia memiliki karya puluhan ribu yang luar biasa, berkelas, kelas dunia.
Kenapa kelas dunia? Nggak kalah sama pembukaan Olimpiade Asian Games kemarin ya Pak ya? Saya menikmati 1962 Asian Games. Bagaimana misalnya orang Tionghoa terlibat dalam membangun stadion. Tahun 62 tuh, Asian Tahun Games 62. pertama kita jadi tuan rumah ya. Ketika orang larut dalam pesta, saya larut dalam pesta masa lalu. Saya kabarkan beberapa nama orang Tionghoa yang ikut mendirikan stadion itu. Adakah dalam hingar-bingar perayaan hari ini nama-nama itu disebut? Nama itu ada. Mahasiswa sastra boleh studi pustaka di tempat? Boleh banget. Sejauh ini bagaimana antusiasme mahasiswa sastra? Gini, memang sejarah peranakan Tionghoa ini masih mendapatkan tantangan dari pihak-pihak internal lembaga pendidikan. Dosennya masih melihat itu bukan bagian dari sejarah Indonesia. Dosennya bilang begitu? Seperti itulah, institusi pendidikannya seperti itu. Bukunya orisinal ya? Jadi respect mereka itu agak kurang. Dan juga misalnya kampus atau sekolah yang banyak anak-anak Tionghoanya, mereka juga khawatir. Ntar dipikir rasis lagi kalau datang ke situ mempelajari dirinya. Karena menjadi persoalan hari ini, orang Tionghoa banyak yang ingin menjadi Indonesia dengan meninggalkan identitas ke-Tionghoaannya. Itulah yang bisa diciptakan oleh Orde Baru. Jadi mereka akan merasa Indonesia ketika mereka melupakan identitasnya. Mereka menjadi sesuatu yang baru, yang berbeda sama sekali. Seperti ganti nama gitu ya. Ganti nama. Iya, supaya bisa dapat surat kewarganegaraan. Karena kalau nggak ganti nama dia nggak bisa dapat surat-surat gitu. Iya. Banyak hal yang tidak bisa mereka lakukan ya.